Pesan teks panjang, coba untuk memenangkan hatinya kembali atau pahami tindakannya, tapi bukan kamu. Kamu bilang, tidak ada apa-apa, tidak ada pidato perpisahan, tidak ada peringatan. Ditembak. Kamu hanya terdiam dan maksudmu itu. Keheningan itu, seperti membalik sebuah ada perubahan di otaknya. Karena sekarang kamu bukan pria yang mengejar perhatiannya. Kamulah orang yang akan melepasnya. Dia akan periksa ponselnya. Dia akan bertanya-tanya apakah kamu saya melihat ceritanya. Dia akan memutar ulang semuanya. Anda berkata, mencoba mencari tahu apa berubah. Inilah yang mengejutkan. Kamu tidak perubahan. Kamu akhirnya memutuskan dia tidak ada gunanya menjelaskan dirimu kepada mereka. Dan hal itulah yang menghantuinya lebih dari apapun argumen yang pernah ada. Ketiga, buat dia menunggu dan biarkan dia merasakan. Waktu adalah segalanya. Lain kali dia mengirimimu pesan, jangan segera merespons. Lain kali dia jika ingin bergaul, jangan langsung setuju. Selanjutnya waktu yang dia harapkan adalah saat kamu mengambil langkah pertama. Berhenti sebentar. Bukan sebagai permainan, melainkan sebagai disiplin. Karena inilah yang kebanyakan pria tidak mengerti. Ketika kamu buat dia menunggu, buat dia bertanya-tanya. Dan rasa ingin tahu itu adalah bahan bakar untuk daya tarik. Anda lihat, kebanyakan wanita sudah terbiasa agar langsung diprioritaskan. Mereka terbiasa dengan pria yang menata ulang rambut mereka jadwal, membalas pesan dalam 0,3 detik, dan berusaha sekuat tenaga hanya demi sebuah kesempatan. Tetapi ketika dia melihat bahwa kedamaianmu datang pertama, waktu Anda tidaklah gratis dan kehadiranmu tidak dijamin, kamu menjadi pria yang tidak membutuhkannya. Dan itulah pria yang dia inginkan. Biarkan dia merasakannya. Ketidakhadirannya. Biarkan dia duduk dengan penundaan itu. Karena di tempat itu dia akan menyadari kamu tidak seperti yang lain dan dia tidak bisa menganggapmu remeh. 4. Ketika kamu berkata tidak, tanpa penjelasan, bisa jadi apa saja. Dia meminta Anda untuk membatalkan rencana. Dia ingin kamu meminjamkan uang padanya. Dia ingin kamu melakukan sesuatu yang mengkompromikan nilai-nilai Anda, kedamaian Anda, prinsipmu. Dan kamu berkata, tidak, bukan tegas, bukan marah, hanya berprinsip. Lalu kamu tutup mulutmu karena kekuatan sejati hal itu tidak berasal dari penjelasan panjang lebar. Berasal dari finalitas. Dan ketika dia mendengar itu, ketika dia menyadari bahwa kamu adalah pria yang tidak membutuhkan agar disukai, agar merasa percaya diri dan nyaman dengan dirinya sendiri, sesuatu berubah dalam dirinya. Dia menjadi pendiam. Pesan teks panjang, coba untuk memenangkan hatinya kembali atau pahami tindakannya, tapi bukan kamu. Kamu bilang, tidak ada apa-apa, tidak ada pidato perpisahan, tidak ada peringatan. Ditembak. Kamu hanya terdiam dan maksudmu itu. Keheningan itu, seperti membalik sebuah ada perubahan di otaknya. Karena sekarang kamu bukan pria yang mengejar perhatiannya. Kamulah orang yang akan melepasnya. Dia akan periksa ponselnya. Dia akan bertanya-tanya apakah kamu saya melihat ceritanya. Dia akan memutar ulang semuanya. Anda berkata, mencoba mencari tahu apa berubah. Inilah yang mengejutkan. Kamu tidak perubahan. Kamu akhirnya memutuskan dia tidak ada gunanya menjelaskan dirimu kepada mereka. Dan hal itulah yang menghantuinya lebih dari apapun argumen yang pernah ada. Ketiga, buat dia menunggu dan biarkan dia merasakan. Waktu adalah segalanya. Lain kali dia mengirimimu pesan, jangan segera merespons. Lain kali dia jika ingin bergaul, jangan langsung setuju. Selanjutnya waktu yang dia harapkan adalah saat kamu mengambil langkah pertama. Berhenti sebentar. Bukan sebagai permainan, melainkan sebagai disiplin. Karena inilah yang kebanyakan pria tidak mengerti. Ketika kamu buat dia menunggu, buat dia bertanya-tanya. Dan rasa ingin tahu itu adalah bahan bakar untuk daya tarik. Anda lihat,
Kebanyakan wanita sudah terbiasa agar langsung diprioritaskan. Mereka terbiasa dengan pria yang menata ulang rambut mereka jadwal, membalas pesan dalam 0,3 detik, dan berusaha sekuat tenaga hanya demi sebuah kesempatan. Tetapi ketika dia melihat bahwa kedamaianmu datang pertama, waktu Anda tidaklah gratis dan kehadiranmu tidak dijamin, kamu menjadi pria yang tidak membutuhkannya. Dan itulah pria yang dia inginkan. Biarkan dia merasakannya. Ketidakhadirannya. Biarkan dia duduk dengan penundaan itu. Karena di tempat itu dia akan menyadari kamu tidak seperti yang lain dan dia tidak bisa menganggapmu remeh. 4. Ketika kamu berkata tidak, tanpa penjelasan, bisa jadi apa saja. Dia meminta Anda untuk membatalkan rencana. Dia ingin kamu meminjamkan uang padanya. Dia ingin kamu melakukan sesuatu yang mengkompromikan nilai-nilai Anda, kedamaian Anda, prinsipmu. Dan kamu berkata, tidak, bukan tegas, bukan marah, hanya berprinsip. Lalu kamu tutup mulutmu karena kekuatan sejati hal itu tidak berasal dari penjelasan panjang lebar. Berasal dari finalitas. Dan ketika dia mendengar itu, ketika dia menyadari bahwa kamu adalah pria yang tidak membutuhkan agar disukai, agar merasa percaya diri dan nyaman dengan dirinya sendiri, sesuatu berubah dalam dirinya. Dia menjadi pendiam. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Dia melihat sebuah versi dari maskulinitas yang tak ia sadari selama ini ia dambakan. Kamu bukan lagi pria yang bisa dia buat merasa bersalah. Perjalanan. Kaulah pria yang tidak minta maaf karena memiliki pendirian yang teguh. Dan begitu dia melihat itu, permainan berubah. Selamanya karena sekarang dialah orangnya mempertanyakan perilakunya, bukan perilakumu. 5. Saat kau menariknya mendekat, lalu lepaskan dia duluan. Bayangkan ini. Kamu sendirian. Dia mencondongkan tubuh. Kau bisa merasakannya energi, ketegangan, panas, keinginan. Anda melangkah maju, tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan. Kau menariknya cukup dekat agar dia bisa merasakan detak jantungmu. Kau memeluknya dia, tapi kemudian kamu membiarkannya pergi pertama. Bukan karena kamu takut, bukan karena kamu tidak menginginkannya, karena kau bisa saja mempertahankannya, tetapi kau memilih untuk tidak. Dan itu, temanku, itulah saat dia menyadari bahwa kamu yang memegang kendali keinginanmu. Kamu tidak seperti orang lain. Pria yang tenggelam dalam sosok wanita itu. Kaulah yang merasakan energinya dan tidak mengalami overdosis. Sikap menahan diri itu lebih seksi daripada ABS, lebih berbahaya daripada kekayaan, lebih tak terlupakan daripada apapun yang bisa Anda lakukan. Telah mengatakan karena dia mengharapkanmu untuk meleleh, memohon, meningkatkan ketegangan. Tapi kamu menunjukkan padanya kekuatan dari kata hampir dan membiarkannya dia mendambakan istirahat dan dia akan mendapatkannya berhari-hari, berminggu-minggu, selamanya. Hanya itu yang dibutuhkan. Hanya sekali. Hening sejenak. Satu batasan dipertahankan, satu tatapan yang mengatakan, Aku akan bertemu denganmu, tapi aku tidak membutuhkanmu. Dan dari sejak saat itu, dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Pria yang tahu nilainya. Lakukan sekali saja dan kamu akan tinggal gratis untuk mengenangnya. Tidak sebagai patah hati, sebagai sebuah standar. Pria itu yang sebenarnya bisa saja mengejarnya tetapi tidak melakukannya. Pria yang bisa saja mengemis tetapi tidak. Pria yang melakukan satu hal ini dan membuatnya mempertanyakan segalanya. Berlangganan jika Anda sudah selesai menjelaskan diri Anda sendiri dan siap untuk menjadi tipe orang seperti pria dan wanita akan selalu mengingatnya. Saluran ini bukan tentang tips dan trik. Ini tentang menjadi tak terlupakan melalui harga diri, keheningan, dan standar. Berikan komentar pada kata tak terlupakan. Jika kamu pernah pergi, berdiri tegak, atau melakukan satu hal yang begitu dahsyat, dia tidak pernah aku melihatmu melakukan hal yang sama lagi. Ketik. Biarkan saja. Gema. Tak terlupakan.